see all the light that lives us, hitting on the edges of our wings. Choirs of stars gather before us to light the path beneath our feet. Hey, courage, be my compass. Start a fire deep within. I see all the light that lives us, hitting on. Bagaimana pandangan Bapak tentang uang panai? Apakah sering menjadi hambatan bagi warga untuk menikah? Uang panai itu tidak halangi. Kalau dalam bahasa Bugis, uang panai itu hanya sekedar uang belanja. Seperti uang sompa, uang palasugi, tempuh, penghuni masuk, itu semuanya. Ya, itu semuanya kayak kita di wilayah Sumatera ini. Ya saya lihat sampai hari ini yang paling kencang masih itu kayak Padang, Minang itu, Batak dengan alus Palembang, Lampung dengan suku-suku itu masih begitu kental juga dengan adanya. Apakah Bapak pernah menangani langsung perkawinan adat di lingkungan ini? Kalau begini, Dek, sering mulai saya masuk di tahun 90-an di Bangka ini, saya sering menerima lamaran, membawa lamaran. Bukan aja di Bangka, kan saya ke Bangka Selatan, ke Belitung, membawa secara adat ini. Ibaratnya tata caranya? Iya sama. Ayah ada selesai sama dimanapun. Adat itu tidak sama. Mau Bugis tinggal di jiran Malaysia, mau tinggal di mana, maupun di kampung. Tapi tidak sesaklar di kampung. Kalau di kampung kan memang harus kita penuhi betul ya. Bikin ini, bikin. Kita kan namanya. Di rantau ini kan ada peribahasa kita, Dek. Di mana bumi kau injak, di situ kau langit kau dulu. Tapi asal usulmu, kau tetap jangan kau lupakan. Coba buka itu. Bagaimana perkawinan suku Bugis yang ada di jiran Malaysia. Kan tetap pakai adat Sulawesi. Menurut Bapak, apa akibat jika pantangan adat dalam perkawinannya itu dilanggar, Pak? Misalnya, kira-kira sanksi adatnya seperti apa? Kalau sanksi adat, tidak ada. Ya, kalau kita sudah di rantau. Hanya kita di adat, di rantau ini, adat ini hanya mengambil intisari yang penting-penting. Tidak semua. Kalau di sini tidak hanya, tapi itulah tadi. Janganlah melupakan kemana engkau pun pergi di bumi manapun kamu. Jangan lupakan asal usulmu sekaligus, tetap kau ingat. Tapi kalau mengatakan sanksi, itu memang dalam hidupnya ada tabu. Kalau ada pelanggaran kadang-kadang kita kena. Itu ada. Kalau kita dalam adat Bugis, kalau sudah diputuskan hari ini mau nikah apa tuh, laki-laki itu tidak boleh lagi bekerja, suruh istirahat. Tapi nikah mudah. Rapuh deh kata kita di Melayu itu. Rapulah, kesini kena ini, kena itu, ya begitu. Mengapa penting untuk tetap menjaga pantangan atau aturan adat dalam perkawinan Bugis di sini? Anak-anak yang kita inginnya pernikahan itu langgeng, yang hanya bisa memisahkan antara dunia ya akhirat tadi, antara berpisahnya hanya itu kematianlah yang bisa memisahkan kita. Karena apa? Kalau kita selalu hati-hati insya Allah. Tapi kalau kita asal-asalan ya begitu juga hidup ini. Hasil dari semua ini akan baik. Dan apa yang kalian impikan bisa membangun rumah tangga yang baik. Dan anak-anak yang terbaik. Tak sama orang tua, agamanya, apa semua begitu. Bagaimana biasanya warga di sini ikut membantu saat ada perkawinan adat Bugis? Nah, kalau warga di sini kalau ada pernikahan tuh satu ya. Nah, bikin kayak kalau orang Bugis itu bilang timber megadi. Satu. Selanjutnya itu menurut Ibu bagian mana dari prosesi perkawinan adat Bugis yang paling penting atau sakral?
Apakah Itu dari cara pas nak nikah tuh. Bisa dijelaskan, Bu? Karena tuh sudah adat istiadat dari turun temurun. nelayan dua ini Pokok kalau ada pernikahan tuh kalau ndak kayak sesajen tuh sakral. Selanjutnya itu, apakah biaya perkawinan adat Bugis tadi dirasa memberatkan bagi warga atau masih wajar? Kalau masalah uang panai orang Bugis itu tergantung dari tingkat pendidikan si ceweknya. Mengenai uang panai Bu, apakah masih sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang? Masih, karena uang panai ini berdasarkan dengan tingkatan pendidikan anak itu. Misalnya seperti ada gelarnya. Nah, kalau ada gelar tinggi juga uang panainya. Kalau kita suku Bugis, Apakah uang panai meningkat. Ya. Karena sekarang harga-harga di pasar tuh sembako tuh kan naik. Jadi kita ikut harga barang. Bagaimana peran Bugis sebagai rasul dalam membantu menjaga agar aturan dan nilai adat tetap dijalankan oleh warga? Kita ikut ambil andil baik itu. Nah. Kalau menurut Ibu, apakah pekerjaan sebagai nelayan ini mempengaruhi pelaksanaan atau biaya perkawinan adat? Iya sih, Mempengaruhi ya Bu? pengaruhi karena kita lihat kan rata-rata di sini kebanyakan nelayan, nggak ada yang makanya kalau itu jarang. Apakah warga di kampung nelayan dulu ini masih menjalankan perkawinan adat Bugis secara lengkap? Masih. Bagaimana biasanya warga saling membantu saat ada perkawinan, terutama di lingkungan nelayan dua seperti di sini? Iya, masih saling Misalnya membantu seperti apa Ibu? membantu misalnya masak-masak. Selanjutnya bagaimana pendapat warga tentang uang panai? Apakah sering menjadi kendala untuk menikah di sini? Itu sudah jelas. Apakah anak muda di kampung nelayan dua ini masih tertarik menjalankan adat Bugis dalam perkawinan ini? Nggak ada lagi ibaratnya sistem lagi adatnya Bugis itu enggak. Udah tradisi Bugis memang adatnya begitu, tapi kitanya di sini sudah mengikuti juga warga kayak yang Melayu di sini, jadi sudah ngikutin aja, enggak sepenuhnya bahwa adat Bugis mau sepenuhnya adat Bugis sekian enggak harus. Jadi kita di sini seperti umur kamu, anak-anak kami sudah enggak itu lagi, enggak pakai lagi sih. Apakah warga di kampung nelayan gua masih menjalankan perkawinan adat Bugis secara lengkap? Ya sih. Bagaimana biasanya warga saling membantu saat ada perkawinan, terutama di lingkungan nelayan seperti ini? Ya bantu nih lewat misal keluarga nih ya. Ya kadang dari kita kan ada, kalau perempuan kan ada uang panainya. Nah, sedang kalau cowok ini enggak kan, orang bantu dari istri nyumbang kayak itu. Dari kadang-kadang beri beras, satu orang per karung, terbatas, tapi dari itu tidak harus. Apakah pekerjaan sebagai nelayan mempengaruhi pelaksanaan atau biaya perkawinan adat? Kalau mulai sampai waktu, adik-adik harus. Enggak juga. Saya akan bertanya, bagaimana pendapat warga tentang uang panai? Apakah sering menjadi kendala untuk menikah di sini? Sebagian sering. Karena orang sering berdebat kan, misal harga dari 30 minta 40, minta 50. Itu kan tergantung dari keluarganya lagi, kembali ke situ lagi, ke mari ke infonya lagi bagaimana. Apakah anak muda di kampung nelayan 2 masih tertarik menjalankan adat Bugis dalam perkawinan? Memang harus dijalani sebenarnya, tapi kalau orang yang bagi yang nggak mampu sih enggak lah, tidak pengaruh dari situ. Kalau iman kayak orang Bugis wajib kan? Jangan, tidak memaksa. Tergantung kita nak kembali ke diri masing-masing. Lamaran tuh harus ada acara juga di rumah. Terus dari hataman.
Dari udah itu dari pernikahan kadang dari seminggu dari lamaran seminggu tuh rumah tuh udah banyak